Di halaman depan sekolah, siang ini setelah selesai menyelesaikan hukuman dan membersihkan halaman depan sekolah, Cenil mencari Lato yang tiba-tiba menghilang. Lalu dia menelpon Lato, tapi Lato tak mengangkatnya. Cenil heran kenapa Lato meninggalkannya. "Nil, Lato mana?" "Itu dia, Pak. Saya juga nyariin." "Kalian udah boleh masuk, sebentar lagi waktunya pulang." "Makasih, Pak." Cenil pun membereskan alat-alat kebersihan. Dan ketika beres-beres, "Nil, nih minum. Dan ini kangkungnya." Lato tiba-tiba muncul membawa air mineral dingin untuk Cenil. "Kamu? Aku pikir kamu tadi ninggalin aku." "Enggak lah, mana mungkin gue ninggalin lu." "Hehe, makasih ya." "Nil, ya? Lu gak nyesel kan masalah ciuman tadi?" Tanya Lato pada Cenil, yang membuat Cenil menatap Lato. "Kenapa nyesel? Sama-sama enak." "Tapi apa yang kita lakukan tadi itu gak dosa? Soalnya pas gue cium lu tadi, gue ngaceng." "Itu berarti kamu yang nyesel." "Bukan gue yang nyesel, gue cuma takut." "Kalau takut ngapain kamu pengen?" "Gak tahu, gue selalu pengen kalau deket lu. Tapi takut dosa." "Iya kan?" "Gimana ya ngomongnya? Ya udah kalau takut jangan diulang lagi, gampang." "Iya sih, tapi..." "Dah, yuk masuk." Ucap Cenil masuk ke dalam sekolah dan diikuti Lato yang masih dalam keadaan bingung. Dan begitu keduanya masuk, bel tanda pulang berbunyi. Satu persatu murid mulai pulang. "Bos!" teriak Onde dan Ongol menghampiri Lato dan tiba-tiba saja hendak menyerang Cenil, yang membuat Lato sigap menangkis dan melindungi Cenil. Mau apa lo?" "Loh, bos ini gimana sih? Bukannya bos tadi berantem sama dia?" "Shh, udah, gue udah damai." "Hah? Damai? Cepet banget." "Tok, aku ke kelas dulu ya." Ucap Lato mengangguk dan tersenyum manis pada Cenil yang pergi meninggalkannya. Bos. "Ih, ya elah. Bos, kamu ngaku deh sama kita. Kalian ada apa sebenarnya?" "Iya, kita gak suka kalau si bos main rahasia-rahasiaan sama kita." "Iya nih, si bos mulai gak asik, gak kompak." "Gue juga gak tahu gue kenapa. Kalau gue tahu, pasti gue kasih tahu kalian." "Ya cerita dong bos, si bos itu kenapa? Dan kenapa sekarang jadi aneh?" "Betul, terutama sama si Cenil." Gue harus ngomong dari mana?" "Dari mana aja bos." Sejujurnya, gue juga sama seperti yang kalian bilang. Gue ngerasa aneh sama dia." "Aneh gimana bos?" "Aneh, semenjak ciuman kecelakaan itu, gue jadi ketagihan terus sama bibirnya." "Hah? Ciuman?" teriak Unde kaget. "Bos, sadar bos, sadar. Dari dulu dia anak paling ngelawan di panti sama bos. Jangan sampai bos jadi kalah sama dia. Jangan sampai dia buat bos gak waras. Ingat bos, kue apem masih enak dan masih banyak." "Kue apem memang masih enak. Tapi sepertinya kue Cenil lebih legit." "Waduh, si bos banting setir." "Iya, si bos udah gak asik lagi. Udah jadi maho semenjak dekat dengan Cenil. Si bos udah lupa sama kita, sibuk sendiri. Kalau kayak gini caranya, aku males temenan sama bos. Dan kalau kamu masih mau jadi anak buah dia, terusin, aku enggak." Ucap Ongol yang kecewa, meninggalkan Latok dan Onde. "Ngol!" teriak Lato merasa tak enak. "Tenang bos, ntar aku kasih tahu dia." "Iya, gue juga minta maaf kalau gue beberapa hari ini cuekin kalian. Gue cuma lagi bingung aja sama diri gue sendiri." "Santai bos, aku ngerti kok. Tolong, lu kasih tahu dia ya." "Iya bos, santai."
Serius, aku gak nyangka bos banting setir. Gue juga gak tahu. Cenil seperti jalan yang menyesatkan, yang membuat gue salah jalur. Ceile, nasib. Di kelas Cenil. Nil, Lup, Dut. Duh, aneh-aneh aja kamu cari kangkung sampai berantem sama Lato. Biar bunda di panti gak beli kangkung di pasar, ntar malam gue masakin. Pon, dia gak cuma cari kangkung di sana, tapi juga emang sengaja ngajak duel Lato, ya gak bro? Iya. Duh, kalian aneh-aneh aja. Ya udah, kita ke gerbang. Pak supir udah datang. Iya. Ketiganya pun ke gerbang sekolah, dan di sana sudah ada mobil panti yang menjemput. Ongol baru saja masuk duluan dan diikuti Lato dan Onde. Namun semua masih menunggu Kucur yang belum masuk mobil. Dan di belakang mobil panti sudah ada mobil Jenang dan Jenang sendiri yang melambaikan tangan pada Lupis. Bro, Nang, perasaan gue belum ada instruksi nyuruh lo kesini. Haha, gue kesini mau minta tolong. Minta tolong apaan? Gue gak bisa kemana-mana bro. Bukan, gue mau nitip ini. Apa ini? Buat Ketan. Hah? Lo ada crush sama dia? Ya cari peruntungan aja. Cie, gue dukung sih. Tapi Ketan belum balik, dia masih di kelas. Kenapa gak lo kasih aja sama dia sendiri? Tunggu aja, ntar lagi juga dia keluar. Gak enak gue. Bilang aja, anggap aja itu sebagai permintaan maaf gue tadi pagi. Oke? Gue buru-buru mau jemput nyokap. Bye. Tak lama kemudian, Ketan dengan motor metiknya baru saja keluar. Tan, stop. Ada apa? Kenapa kalian belum pulang? Pas banget lo keluar. Nih, apa ini? Dari Jenang, buat lo katanya. Jenang? Mana orangnya? Udah pulang baru aja. Ih, pengecut amat jadi cowok ngasih barang pakai acara titip-titipan segala. Dikira kantor pos kali ya. Lucu banget sih lo. Udah terima aja rezeki. Iya deh, bilangin makasih ya sama dia. Kenapa gak kamu bilang sendiri aja sama dia? Gue ada nomor WA-nya. Mau? Kagak ah, emang gue cewek apaan ngechat dia duluan. Seumur-umur gue gak pernah minta nomor cowok. Kan lo gak minta, gue yang kasih. Sekali-kali emansipasi. Lo kira Raden Ajeng Kartini? Tapi boleh deh pakai pengalaman aja. Tapi awas aja kalau dia chat gak bales. Apalagi sok selebritis. Gak bakal percaya sama gue. Nih, save. Dah, yaudah. Thanks ya. Kalau gitu gue duluan. Yandut, Nil. Iya Tan, hati-hati. Ucap Klepon melambaikan tangan. Kak, maaf telat. Cur, ditungguin dari tadi. Yuk pulang. Yuk. Klepon, Lupis, Cenil, dan Kucur masuk ke mobil panti. Lupis sengaja duduk di dekat Klepon dan Cenil sengaja mendekati Lato. Tok, nanti malam aku buatin kamu tumis kangkung yang enak. Oh, iya. Ucap Lato datar dan sesekali memperhatikan Ongol yang memperhatikan keduanya dan terlihat tak suka. Di rumah Jenang, malam hari kemudian Jenang sedang sibuk mengerjakan tugas online. Dan ketika dia sedang serius, HP-nya berbunyi tanda pesan masuk. Wajahnya langsung sumringah ketika mendapat pesan itu. Pengecut. By the way, thanks jilbabnya. Waalaikumsalam. Ih, kenapa? Harusnya berucap salam dulu sebelum maki-maki orang. Idih, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan sih? Suka nggak? Apanya? Ya jilbabnya lah. Masa sama gue nya? Duh, nih cowok. Au ah. Hehe. By the way, lagi ngapain nih Uhti? Kan lagi chattingan sama lo. Astagfirullah, galaknya. Dah maaf, gue mau kerja dulu. Assalamualaikum. Kerja di mana? Waalaikumsalam.
Di panti. Malam ini di panti setelah sholat Isya, semua berkumpul untuk makan malam. Bunda pengurus sedang membagikan nasi kotak yang baru saja mendapat sumbangan. Ayo anak-anak kumpul, ada nasi kotak. Wah, coba buka ah. Ya, cuma lalapan biasa, ayamnya kecil lagi. Ucur, biasakan kalau dapat rezeki mengucapkan, oh iya, alhamdulillah. Bunda, Cenil ada kangkung. Wah, banyak sekali Nil. Iya bun, tadi dapat di belakang sekolah. Kebetulan. Sepertinya lauknya kurang, anak-anak rupanya bosan nasi kotak. Enaknya diapain ya? Ditumis saja ya? Bunda, Kak Cenil aja yang numis bun. Oh iya, Cenil pinter ya. Bisa bantu bunda kan nak? Soalnya ibu dapur, bunda suruh belanja. Iya bunda. Ya sudah, bunda tinggal ngerjain laporan ya. Iya bunda. Kak, ada yang bisa dibantu? Ngupas bawang mungkin? Gak usah, aku bisa. Yang lain nonton TV aja dulu sebentar. Atau belajar yang belum belajar. Nanti kalau udah mateng kakak panggil. Iya kak, ucap yang lain. Terus aku kak, tanya Kucur. Kamu temenin aja aku di sini. Tapi aku sambil baca cerita ya. Jangan, nanti ketahuan Abi sama bunda kalau baca cerita BL. Ih, siapa yang baca BL? Itu cuma sekali aja. Mau baca yang horor. Ya udah, ambil sana di kamar. Habis itu balik lagi ya ke sini. Oke, Kak. Nil, ngapain? Jadi dimasak kangkungnya? Jadi dong. Perlu dibantu? Gak usah, duduk aja situ. Oh iya, Klepon diajak Abi kemana sih? Dari maghrib tadi belum balik-balik. Oh, si Gendut dan Lato diajak Abi acara doa bersama di yayasan. Ntar lagi juga balik. Kenapa? Kangen ya? Terus Ongol dan Onde? Mereka berdua ada di kamarnya. Tapi entah kenapa mereka terlihat aneh. Terutama Ongol. Sekarang wajahnya kayak musuhin aku. Mungkin dia gak suka dengan perubahan Lato karena kamu. Mungkin saja, tapi aku gak ada maksud buat persahabatan mereka renggang gara-gara aku. Iya, gue tahu. Santai aja, abaikan yang lain. Fokus ke kangkung. Kangkungnya diapain nih? Oh, ini akan aku namain kangkung cinta. Karena dipanen dan diolah dengan bumbu cinta. Terus, siapapun yang habis makan kangkung cinta ini, pasti efeknya bikin jadi pengen bercinta. Nil, gue mau tanya. Tanya apaan? Ucap Cenil sembari memetik kangkung. Semalam lo beneran tidur bareng sama Lato? Iya. Kalian gak bercinta maksud kamu? Enggak lah, aku gak mau sampai kejauhan. Kalau gak kilaf. Dasar lo. Tapi sumpah ya Lup, Lato itu ngakunya takut. Tapi aku tahu sepertinya dia pengen. Tapi dia nahan-nahan. Bahkan tadi aja dia ngaku pengen cium gue. Tapi ragu. Ya karena aku juga pengen, ya udah aku tarik. Jadi deh. Kamu sendiri gimana sama Gendut? Jangan dibilang dah kalau sama dia. Jangankan begituan atau ciuman. Nih ya, gue meluk aja udah was-was. Takut dia gak nyaman. Lo tahu sendiri kan dia Pak Ustadz banget. Gue takut mau aneh-aneh sama dia. Ya meski sesekali gue kadang godain dia sih. Emang anak kayak dia harus sering dibecandain biar gak serius-serius amat. Tapi Lup, aku akui dia emang bener-bener religius. Aku gak bisa bayangin kalau Gendut sampai jatuh cinta sama kamu. Mustahil kayaknya. Aku gak mau bikin kamu down. Aku cuma ngingetin aja sama kamu. Supaya nanti kalau terlalu jauh, kamu gak sakit hati dan kecewa nantinya. Iya, gue ngerti. Sreng, Cenil pun menumis bumbu-bumbu dan memasukkan kangkung ke wajan. Aroma tumis kangkung membuat seisi panti menciumnya. Aromanya, ucap Lupis. Sabar ya. Di kamar Onde dan Ongol.
Di kamar Onde dan Ongol sendiri, Ongol sedang serius bermain game, sedangkan Onde melipat-lipat pakaiannya. Aroma kangkung, sedap sekali, jadi lapar. Ngol, makan yuk. Males, aku males sama Cenil, aku juga benci makanannya, dan aku gak sudi makan masakannya. Lah, terus kamu mau gak makan? Gak lapar. Aku bilang enggak ya enggak. Iya, gak usah ngegas napa. Ya udah, kamu diam aja. Lagian kamu kenapa sih segitu gak sukanya si Bos sama Cenil? Emang kamu gak jijik apa Lato suka sama laki-laki? Dan semenjak si Bos deket sama Cenil, si Bos sudah berubah. Gak asik lagi, gak kompak lagi, gak solid. Aku benci dua-duanya. Kenapa jijik? Kayak kotoran aja jijik. Bagaimanapun juga, Lato teman kita. Kita memang berteman, tapi urusan hati kita gak boleh melarang atau ngatur-ngatur dia. Suka-suka dia mau suka sama siapa? Ingat, bukan Tuhan. Ya udah, kalau gitu kamu gak usah ngurusin juga hati aku. Mau aku benci Lato kek, benci Cenil kek, itu urusan hatiku. Kamu gak usah ikut campur. Tapi sebagai teman, aku ingin kita akur seperti biasa. Seperti sedia kala. Kalau aku gak mau, kamu mau apa? Mau jauhin aku? Gak mau temenan sama aku lagi? Oke, fine. Gue mundur dari pertemanan kita bertiga. Ucap Ongol yang kesal sembari terus memainkan game. Dan Onde yang kesal menghampiri Ongol dan merampas HP-nya. Set. Balikin. Gak. Sekarang aku pengen tahu. Segitunya kamu benci sama Lato sampai-sampai kamu mau mutusin persahabatan kita. Ingat, memutuskan silaturahim itu tidak baik. Gak usah bawa-bawa hadis. Oke, aku gak bawa-bawa hadis. Tapi aku curiga, jangan-jangan kamu gak suka Lato sama Cenil gara-gara kamu selama ini suka sama si Bos. Plak, set. Ongol menampar dan memukul wajah Onde yang membuat Onde terkejut. Tapi entah mengapa Onde tak membalasnya. Ngol, kamu kenapa sih? Udah tahu aku benci homo, tapi kamu malah nuduh aku homo. Ya kalau enggak, gak usah nyerongot, apalagi sampai mukul. Aku gak pernah ya sekalipun mukul kamu. Itu peringatan. Kenapa? Gak terima? Mau bales pukul aku? Ayo. Aku mangkel sama kamu. Ucap Onde yang kesal, keluar kamar meninggalkan Ongol sendirian di kamar. Lalu Onde yang kesal berjalan ke meja makan hendak mengambil minum. Dan di sana ada Cenil yang sedang memasak, juga ada Lupis yang melihatnya dengan pandangan yang tidak suka. Namun tidak dengan Cenil yang tersenyum menyapanya. Meski Cenil sering ia bully, tapi Cenil tak pernah menunjukkan sikap dendamnya sama seperti gendut. Deh, mana Ongol? Ini bentar lagi mateng kangkungnya. Dia lagi malas makan. Kenapa? Entahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pon, teriak Lupis senang melihat kedatangan Klepon. Dut, Lato mana? Ada, masih di mobil. Ngangkut buah tadi dari yayasan. Wah, udah ada kangkung nih. Iya. Tapi kita nungguin kamu goreng telur. Oh, ya udah, aku goreng ya. Iya. Tok, sini aku bantu. Nih, taruh di meja. Ada pisang, manggi sama salak. Iya. Udah mateng nih aromanya. Ayo makan, mumpung masih panas. Atau nunggu telur? Nunggu telur aja sekalian, biar bareng-bareng. Iya, sabar ya. Tadi aku dan Lato sengaja gak makan di yayasan, pengen makan bareng kalian. Ucap Klepon mulai memasak telur dadar. Deh, lu kenapa? Ongol mana? Ya gitu dah, coba kamu kesana bos. Lato pun menghampiri Ongol di kamarnya. Di kamar Ongol, cekrek. Ngol. Ongol tetap diam dan terus memainkan gamenya. Ngol, lu kenapa sih? Aku malas sama kamu. Iya, gue ngerti. Gue minta maaf kalau gue kurang perhatiin kalian. Tapi gue gak ada maksud buat cuekin kalian. Udah, gak usah basa-basi.
Kalau kamu masih mau kita temenan kayak dulu lagi, jauhi Cenil. Ingat Tok, dia laki-laki dan kamu dulu sering bully dia. Ngol, gue tetep pengen kita seperti biasa. Tapi jujur, gue gak bisa jauhi. Apalagi kalau sampai musuhan lagi sama dia. Kenapa? Ya karena gue... ternyata kamu bener-bener homo. Mulai sekarang jangan anggap aku teman kamu. Karena aku gak sudi punya teman homo dan egois kayak kamu. Keluar. Egois? Kalau kayak gini bukan gue yang egois, tapi lu sendiri. Terserah lu dah. Brak. Lato yang kesal terpaksa meninggalkan Ongol sendirian di kamar dan berjalan menuju meja makan. Dan ekspresi Lato yang kesal menarik perhatian semua. Tok, loh mana Ongol? Semua udah mateng nih dan anak-anak udah lengkap. Ayo makan, ucap Cenil. Biarkan saja dia. Kok gitu? Dia gak makan dong, tanya Klepon. Sisain aja nasi kotaknya. Nanti aku coba rayu dia lagi, ucap Onde. Sekalian telur sama kangkung. Gak usah, cukup nasi kotak aja. Oh, ya sudah. Yuk, yang mau nasi kotak, yang mau kangkung sama telur dadar juga ada. Aku mau nasi kotak sama kangkung sama telur dadar. Boleh. Semua anak panti pun makan malam bersama. Cenil dan Klepon membantu menyediakan nasi di piring dan membaginya satu persatu. Dan terakhir, Cenil mengambilkan nasi untuk Lato dan Onde. Sedangkan Klepon menyediakan nasi untuk Lupis. Kak Cenil, aku mau request. Nasinya tambahin, ucap Kucur. Oh, beres. Lup, segimana? Tanya Klepon. Gue bisa request juga gak? Tapi bukan nambah nasi. Gue mau request. Bisa gak gue sepiring berdua sama lo? Ucap Lupis kini berani menggoda Klepon di depan yang lain. Yang membuat Klepon mematung dan merasa malu. Canda. Oh, hehe. Nih nasimu. Tok, kamu mau juga sepiring berdua sama aku? Tanya Cenil. Boleh juga. Kalau gitu, kenapa gak sekalian lu suapin gue? Boleh juga. Mari berdoa dulu. Sumpah enak banget. Bertahun-tahun gue tinggal di panti ini, baru sekarang gue bisa nikmatin kangkung lu. Puji Lato pada Cenil, yang seketika membuat Cenil berbisik mendekati Lato. Dan sekarang kamu bisa nikmatin kangkungku, tapi suatu saat kamu bisa nikmati yang lain dariku. Bisik Cenil yang membuat Lato memerah melihat semua memperhatikannya, termasuk Klepon yang merundukkan kepalanya dan tak mau melihat Lupis yang tiba-tiba tersenyum memperhatikannya. Cur, aku baru lihat Kak Lato dan Kak Cenil baikan dan romantis lagi. Kak Lato sekarang jarang usil ya? Tanya anak panti lainnya pada Kucur yang melihat pemandangan tak biasa. Udah, makan aja. Iya, enak sekali ya kangkung Kak Cenil dan telur dadar Kak Gendut. Dan jika Cenil sedang serius menyuapi Lato, Lupis sendiri sembari makan juga serius memperhatikan Klepon yang sedari tadi hanya merunduk tak berani melihat Cenil dan Lato yang mesra. Apalagi melihat Lupis yang sebentar-sebentar memperhatikannya. Klepon jadi salah tingkah. Pon, lo serius banget kalau lagi makan? Oh iya, aku sedang menikmati tumis kangkung enak ini. Sama, gue juga menikmati wajah lo yang manis itu, ucap Lupis sembari menyuapkan sesendok nasi ke mulutnya. Lup, kamu jangan menggodaku seperti itu. Terasa aneh jika laki-laki menggoda sesama laki-laki. Gue gak menggoda, gue hanya memuji. Memangnya gak boleh memuji orang lain? Guys, memangnya dosa memuji orang lain? Tanya Lupis yang membuat semua yang tadinya asik makan sendiri-sendiri jadi memperhatikan keduanya.
Lup, dalam hadis Muslim diperbolehkan memuji, asal tidak menimbulkan hal yang tidak baik. Memuji juga tidak boleh berlebihan, dan harus sesuai dengan apa yang ada pada orang tersebut. Ucap Klepon menatap Lupis. Ya elah, gue diceramain lagi. Ucap Lupis. Aku gak ceramah, aku cuma ngingetin. Iya Pak Ustadz. Rasain tuh, makanya jangan macam-macam godain Pak Ustadz. Teriak Cenil mengejek. Gue gak godain, gue bicara sejujurnya. Emang lo manis? Coba gue tanya sama yang lain. Klepon manis kan? Iya, Kak Klepon manis, meski gendut. Ucap Kucur dan yang lain. Iya, kalau lu kurus, lu pasti cakep Dut. Tambah Lato. Tuh kan, gue gak ngadi-ngadi. Buat apa gue bohong? Bohong itu dusta. Dan kamu bilang sendiri, dusta membawa kita pada keburukan. Dan keburukan akan membawa kita ke neraka. Iya, tapi mengutip surat Al-Hujarat ayat 12, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk itu dosa. Dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga mengatakan, berhati-hatilah kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya sebuah ucapan. Semua terbengong melihat Lupis menyanggah Klepon, sedangkan Klepon sendiri heran. Bagaimana Lupis bisa mengerti? Apa mungkin diam-diam selama ini dia belajar sendiri? Meski kesal dan malu dengan ucapan Lupis, tapi apa yang diucapkan Lupis itu benar adanya. Lupis berhak menyanggahnya. Setidaknya benar atau tidak niat tujuan Lupis memujinya, hanya Lupis yang tahu. Dan Lupis telah memperingatkannya agar tidak suuzon. Senyumnya terukir. Lambat laun Klepon semakin bangga dengan Lupis. Lupis tak hanya tampan, tapi semakin saleh. Astagfirullah. Kenapa hatiku semakin kagum padanya dan wajah tampannya semakin menarik. Ya Allah, jauhkan hamba dari godaan syaitan. Pon, Dut, maaf. Iya, kamu benar. Mungkin aku hanya berprasangka buruk. Terima kasih karena telah mengingatkanku. Dan terima kasih juga karena memujiku manis. Cie, Kak Gendut malu-malu kayak dipuji cewek aja. Teriak para bocil-bocil yang kini menggoda Klepon. Lupis sendiri kini tersenyum lega dan melanjutkan makan malamnya sembari sesekali senyum-senyum sendiri memperhatikan Klepon. Di kamar Ongol. Di kamar Ongol sendiri, Ongol masih betah bermain game. Namun lambat laun, Ongol merasakan perutnya mulai lapar. Namun karena kesal, Ongol masih kekeh tak mau makan bersama anak-anak yang lain. Ongol berniat membuat mie sendiri nanti malam. Ongol masih menunggu yang lain bubar dari tempat makan. Ongol kembali bermain game. Dan ketika asik bermain game, pintu kamar terbuka. Onde masuk dengan membawa nasi kotak di tangannya, lalu meletakkannya di meja kamar. Makan, ucap Onde menghampiri Ongol. Aku belum lapar. Bohong, aku sudah hafal. Jam segini kamu sudah lapar. Sekarang aku udah gak sama lagi. Aku berubah. Aku gak peduli kamu berubah. Aku juga gak peduli Latok berubah. Tapi yang jelas, aku gak akan berubah untuk kamu. Ucap Onde menatap Ongol. Dan Ongol menatap Onde. Meski Onde sempat mendapat tamparan dari Ongol, tapi Onde tak sakit hati atau dendam sedikit pun. Onde mengerti sikap Ongol seperti apa, karena Onde selalu berdua sejak lama. Gak usah basa-basi, kamu pilih aku atau Lato. Kalian sama-sama sahabatku, kalian bukan pilihan. Lato sudah sibuk dengan kehumuannya, kamu masih memilihnya. Kalau begitu, kenapa kamu dan aku tidak sama-sama menyibukkan diri? Hah? Maksudmu? Lato menyibukkan dirinya dengan Cenil. Kamu menyibukkan diri aja bersamaku. Aku sudah tiap hari bersamamu, bahkan hampir 24 jam dibandingkan Lato. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, ketemu mukamu lagi. Terus kenapa? Kamu bosan?
Iyalah. Kalau gitu, kita buat suasana agar tidak membosankan. Gimana? Apaan? Kita nggak diperbolehkan jalan, kecuali terdesak. Enaknya apa ya yang bisa kita lakukan di kamar tapi nggak membosankan? Tahu. Sudahlah, lebih baik kamu makan dulu. Aku tahu kamu lapar. Jawab dulu, kamu lebih milih aku atau Lato? Kalau kamu milih aku, jauhi Lato. Nol. Ya udah, aku males sama kamu. Iya, aku milih kamu. Baguslah, kalau gitu. Makan ya. Coba lihat nasi kotaknya, isinya apaan? Nih, yah, lalapan ayam goreng yang kayak biasanya. Kecil banget ayamnya. Bersyukur masih bisa makan. Iya, tapi kurang. Bikin mie ah. Aku temenin ya. Ongol mengangguk. Keduanya pun ke dapur dan yang lain sudah ke kamar masing-masing. Di meja makan sendiri, Onde menemani Ongol yang sedang membuat mie. Tak hanya membuat mie, tapi Ongol juga tiba-tiba membuatkan kopi untuk Onde yang membuat Onde terkejut. Loh, Ngol, nih ngopi dulu, sembari nemenin aku makan. Oh, tumben kamu buatin aku kopi. Biasanya kamu yang suka perintah-perintah aku. Sebagai rasa permintaan maaf aku, karena aku tadi kasar sama kamu. Sorry ya. Iya, tapi kalau aku minum kopi, bisa-bisa aku gak bisa tidur nanti. Sengaja, biar bisa begadang. Lah kan kamu tadi udah janji mau menyibukkan diri sama aku malam ini. Oh iya, lupa. Emangnya kita mau begadang ngapain? Main game lagi? Atau nonton bola? Bosen, yang seru dong. Nonton bokep. Dih, kalau itu mending nonton sendiri-sendiri. Gak seru, coba nonton berdua, pasti seru. Males, kuotaku tinggal dikit. Gak usah pakai kuota, aku punya koleksi bokep dan ada video terbaru. Wah, mantep tuh. Oke, aku makan dulu. Di kamar telepon. Lup, kamu gak ngerjain tugas online? Oh, enggak, gue lagi chat sama si Jenang. Oh, kamu kelihatannya dekat dengan dia ya? Iya, teman gue yang paling setia. Sebenarnya teman gue gak cuma dia aja, tapi yang paling deket emang dia. Dan sekarang di panti gue deketnya sama lo. Entah kenapa, biarpun gue baru kenal sama lo, gue kayak ngerasa kita udah temenan lama. Alhamdulillah kalau begitu, aku senang jika ada teman yang nyaman denganku, siapapun itu orangnya. Iya, gue bener-bener nyaman sama lo. Iya, makasih. Lo sendiri nyaman gak sama gue? Hah? Iya, lo nyaman gak sekamar sama gue? Iya, nyaman-nyaman aja. Hei. Oh iya, apa anak-anak panti gak diperbolehkan keluar ya buat main sama sekali? Gak boleh Lup, kecuali keadaan terdesak. Dan itu juga yang gede-gede kayak kita. Itu berarti gue bisa ngajak lo keluar kan? Iya, tapi alasan apa? Terserah, alasan apa aja. Gue pengen ngajak lo jalan berdua. Gue pengen ngajak lo nongkrong di kafe gitu. Sekali-kali, masa gak bisa? Gue sempet cari tahu tuh. Kalau anak-anak di sini juga ada aja yang diem-diem keluar, cari alasan sama Abi. Maaf Lup, bukannya aku gak mau. Sebenarnya bisa-bisa saja aku cari alasan. Mungkin beli peralatan sekolah, belanja kebutuhan pribadi atau apa. Itu bisa, tapi harus izin dan jamnya dibatasi. Tapi kalau untuk nongkrong di kafe, aku gak tega jika aku makan enak, senang-senang di luar, tapi yang lain cuma makan nasi kotak. Kita di sini keluarga, makan satu, makan semua. Kita diajarkan saling mengasihi satu sama lain. Masya Allah, hatimu mulia sekali Pon. Terus gimana kalau gue pengen ngajak lo keluar nongkrong? Dan emangnya lo gak pernah ya sekalipun nongkrong ke kafe gitu? Ya pernah lalu. Emangnya aku deso banget ya gak pernah tahu dunia luar. Terus
Gimana dong caranya supaya gue bisa ngajak lo makan di luar? Gimana ya? Aku sedang gak mau beli apa-apa soalnya. Aha, gue ada ide. Apa itu? Rahasia. Ih, kamu. Gue pengen surprise aja. Kenapa mesti surprise? Aku gak sedang ulang tahun. Memangnya ulang tahunmu kapan? Rahasia. Ya elah, balas dendam. Udah yuk, tidur. Ucap Klepon yang kesal menyelimuti tubuhnya membelakangi Lupis, yang membuat Lupis kecewa. Yah, dia madep sono. Pon. Peluk. Gak mau. Biasakan mulai sekarang mandiri, tidur sendiri tanpa meluk. Pon. Gue gak bisa tidur kalau gue gak meluk lo. Gue gak bisa tidur kalau gak ada guling. Bodoh amat. Pon. Lupis yang sedih pun kembali memainkan laptopnya. Lupis sengaja agar dia semakin ngantuk dan bisa tidur. Lupis sengaja hendak nonton series. Namun, begitu baru saja menonton, prak. Lupis terkejut saat Klepon menutup laptopnya secara tiba-tiba. Tidur, besok kesiangan, ini udah malam. Tapi aku belum ngantuk dan belum bisa tidur kalau gak meluk kamu. Iya nih peluk. Asik, yes. Lupis pun langsung meletakkan laptopnya, kemudian masuk ke dalam pelukan Klepon. Klepon menyembunyikan senyumnya saat Lupis memeluknya dengan erat. Dan ternyata benar, tak lama kemudian Klepon mendengar nafas Lupis mulai pelan dan teratur. Lupis kini tertidur. Di kamar Ongol. Di kamar Ongol sendiri, Ongol dan Onde sedang serius nonton bokep di HP Onde. Keduanya tidur di ranjang Ongol. Onde terlihat fokus, sedangkan Ongol menunjukkan reaksi saat melihat adegan seorang cewek menghisap cowok lawan mainnya. Kamu kenapa, Ngol? Horny kah? Biasa. Kayaknya aku bentar lagi ke kamar mandi nih. Gak usah ke kamar mandi, di sini aja. Kita keluarin bareng-bareng. Kamu ngaceng? Ya iyalah, normal. Shit, gila. Enak banget kayaknya dihisap kayak gitu. Ngilu-ngilu sedap. Kamu mau? Mau apa? Dihisap gitu. Maksud kamu mau gak ngerasain dihisap? Ya mau lah, tapi sama siapa? Cewek kagak punya. Nunggu nanti kalau udah punya istri aja. Tapi masih lama. Gak usah nunggu nanti-nanti. Dan gak usah nunggu punya istri. Biar aku yang ngisepin. Hah? Gila kamu. Enggak ah, homo kali. Enggak lah, jangan mikir homo. Anggap aja experience. Kita saling hisap, gimana? Tetap aja, itu homo deh. Kagak lah, ya makanya jangan pakai hati. Sebatas cerot aja, oke? Tapi, deh, ngapain? Teriak Ongol saat Onde meletakkan HP-nya dan beralih membuka sarung dan kolor milik Ongol. Lalu mengeluarkan isi dalam kolor tersebut. Gila, gede juga punyamu kalau lagi tegang gini, Ngol. Deh, jangan deh. Jangan. Terlambat. Onde sudah keburu melahap corndog mozzarella miliknya. Onde merasakan milik sahabatnya itu benar-benar keras dan gurih. Shit. Kenapa? Enak gak? Jangan ditanya. Aku malu jawabnya. Lagi-lagi Onde memvakumnya kuat-kuat. Sampai-sampai kedua tangan Ongol mencengkeram sarungnya kuat-kuat. Dan... Sialan. Baru aja sekali sedotan udah muncrat. Payah kamu. Sekarang giliranku. Gak males. Dan aku gak mau kayak gini lagi. Maksudku udah cukup sekali aja. Ini gak benar. Aku takut kalau keterusan lama-lama kayak si Lato. Tapi kamu menikmatinya kan? Iya sih. Tapi aku gak mau kayak gini lagi. Dan jangan paksa-paksa aku kayak tadi buat ngelakuin kayak gini lagi. Aku benci. Dan satu lagi. Aku gak mau nonton bokep berdua lagi. Sana, balik ke ranjang kamu sendiri. Kamu kenapa sih? Tadi udah baik, tapi sekarang balik aneh lagi.
Aku gak aneh. Justru kamu yang aneh. Kenapa tiba-tiba maksa ngisap aku? Atau jangan-jangan kamu homo? Ngol. Oh, pantas saja kamu belain Lato. Ternyata kamu sama-sama homo. Cuy, mulai sekarang jangan deket-deket aku. Dan besok pagi aku mau usul Abi buat tukeran kamar. Karena aku gak mau sekamar sama homo. Keterlaluan kamu, Ngol. Aku kecewa sama kamu. Terserah, gue mau ke kamar mandi. Mau mandi besar, gara-gara punya aku najis. Habis kena mulut homo. Brak. Onde heran, mengapa sikap rumitnya itu menyebalkan. Onde memang tak merasa seperti Lato yang pecinta sejenis. Tapi Onde bukan homofobia. Onde anak yang cuek dan setia kawan. Onde tadinya hanya ingin bermain-main, berniat menyibukkan diri dengan Ongol. Meski Onde jujur, jika melihat ekspresi Ongol saat dilanda nikmat itu benar-benar seksi. Onde sempat bingung, apakah melihat rumitnya itu bisa membelokkannya. Kalaupun iya, Onde tak mempermasalahkan, karena rasa itu tidak bisa dibohongi. Meski Onde belum sepenuhnya yakin, karena Onde melakukannya juga karena penasaran, ingin merasakan apa yang dirasakan sahabatnya Lato. Tapi sekali merasakan, begitu luar biasa. Ah, sudahlah, cukup sebagai pengalaman saja. Lagi pula, Ongol terlanjur marah dan memusuhinya. Di kamar Lato sendiri, Lato gelisah karena Cenil tak tidur dengannya lagi. Meski kamar Cenil yang bocor itu belum dibenahi, tapi malam ini hujan tak turun. Tak ada alasan untuk Lato mengajak Cenil untuk tidur di kamarnya lagi. Baru saja beberapa menit yang lalu keduanya makan bersama, tapi entah mengapa saat ini Lato rindu lagi. Aneh memang, tapi perasaan ini mengalir begitu saja. Lato berpikir keras, apa dia benar-benar menyukai Cenil yang seorang laki-laki? Jika memang benar, Lato masih tidak mau ngaku dan mengatakannya pada Cenil. Tak hanya malu dan gengsi, tapi Lato merasa aneh jika pacaran dengan laki-laki. Dan Lato tak mau jika dicap sebagai homo, apalagi jika satu panti dan satu sekolah tahu. Lato tak mau, tapi dia yakin jika dia menyukai Cenil. Lato yang sedang memikirkan Cenil, tiba-tiba HP-nya bergetar. Cenil mengechatnya. Udah tidur? Belum. Kenapa? Mau aku kelonin? Tadi lu gak mau. Aku cuma ngetes aja. Aku ke situ ya. Aduh, kenapa gue gak bisa jaim dikit sih sama dia? Gak jaim terkesan gampangan. Tapi kalau jaim gue kangen. Krek. Nil. Nil, lu gak ngerjain tugas? Tugas sekolah beres. Tinggal tugas ngelonin kamu yang belum. Gue tadi bercanda. Tapi aku nganggepnya serius. Dan aku udah terlanjur di sini. Jadi buat apa kamu malu-malu lagi sama aku? Ucap Cenil menghampiri Lato di ranjang dan mendekati wajahnya yang tampak malu. Malu tapi rindu. Nil. Aku heran sama kamu. Kita udah ciuman. Kita juga udah pernah mandi bareng. Tapi sikapmu masih saja seperti ini. Apa yang kamu ragukan, Tok? Kenapa kamu gak jujur sama perasaanmu? Gue... Tok. Oke. Kalau kamu gak mau jujur, biarkan aja aku yang jujur. Aku mau di antara kita jelas, Tok. Tok, aku suka kamu. Nil, aku mau kamu jadi cowokku. Nil, lu gila. Kita sama-sama laki-laki. Mana mungkin kita pacaran. Selain dosa, gue juga malu jika sampai ketahuan sama yang lain. Gue gak mau ketahuan homo. Ya udah, kita diam-diam aja. Tapi yang namanya bangkai, jika ditutup-tutupi akan tetap kecium juga. Tapi kamu suka aku kan? Jangan bohong. Aku bisa merasakannya. Iya, tapi gue gak mau kita pacaran. Terus kita ciuman
cipokan, mandi telanjang berduaan tanpa status apa-apa. Apalah itu, tapi gue gak mau terikat. Gue gak mau dicap homo, apalagi jika ada cewek yang tahu gue homo. Jadi kamu suka cewek apa cowok sih? Terus mau kamu hubungan kita dibawa kemana? Ya biasa saja. Gue mau deket sama lu, tapi sebatas friends with benefit aja. Apa? Teman tapi saling menguntungkan. Jadi kamu cuma mau enak-enak aja sama aku? Ya bukan gitu. Bukankah lu juga sama-sama enak ciuman sama gue? Ya tapi itu karena aku suka sama kamu. Dan aku gak main-main. Aku serius sama kamu. Meski aku tahu ini salah. Aku juga gak mau ketahuan siapa aku. Tapi aku ingin kita sama-sama menjaga komitmen dan saling memiliki. Agar jelas hubungan kita. Maaf Nil. Gue belum siap. Gue masih merasa gue normal. Gue masih bingung sama perasaan gue. Cenil menatap Lato dalam-dalam. Tatapan matanya kosong dan mulai menampakkan genangan air mata. Cenil mulai menangis. Cenil juga bingung mengapa dia mengeluarkan air mata untuk seorang Lato, anak tengil yang selama ini bermusuhan dengannya. Rasa-rasanya Cenil merasa tak punya harga diri saja. Cenil buru-buru sadar dan mengusap air matanya. Sedangkan Lato mulai merasa panik melihat Cenil meneteskan air mata. Friends with benefit. Maaf, kalau kamu hanya mau cari teman yang menguntungkan, cari aja yang lain, yang bisa menguntungkan kamu. Jangan sama aku, kamu salah orang. Karena aku gak mau rugi. Karena menyanyiakan hatiku yang tulus ini dipermainkan oleh orang yang gak punya hati. Maaf, lebih baik mulai sekarang kita jangan dekat-dekat lagi. Aku balik ke kamar. Brak! Nil! Cenil pun yang kecewa kembali ke kamarnya, meninggalkan Lato sendirian di kamarnya. Di kamar Cenil, loh, Kak, kok gak jadi tidur sama Kak Lato? Tanya Kucur heran. Aku benci sama dia. Kenapa Kak? Nil, buka, gue mau ngomong. Kak Lato tuh, biarin aja. Nil, buka, gue mau jelasin.